Halo teman pemilih, inilah Spill Podcast seputar informasi pemilu dan pemilihan KPU Kabupaten Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Spill seputar informasi pemilu dan pilkada di KPU Kabupaten Brebes. Podcast Spill ini sebagai tempat seru ngobrol soal politik, pemilu, pilkada, demokrasi, ataupun hal-hal menarik lainnya khususnya di Kabupaten Brebes. Dan hari ini bersama saya, Mutiara, yang akan menjadi host podcast di episode kali ini. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang apakah partisipasi masyarakat yang tinggi menunjukkan jalannya demokrasi yang berkualitas. Dan hari ini kedatangan narasumber Bapak Anik Kanafila Aziz atau Pak Anik, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Brebes. Halo, selamat siang Bapak. Halo siang Mbak Mutiara, gimana? Bagaimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Baik Bapak, sebelum dimulainya perbincang-bincang hari ini, kami persilahkan untuk Bapak menyapa teman pemilih terlebih dahulu. Halo teman pemilih, kembali lagi di Spill Podcast ya, dengan sekarang host yang sangat menyenangkan, Mbak Mutiara. Pada hari ini kita akan membahas tentang partisipasi apakah berbanding lurus dengan tingkat kualitas demokrasi atau pemilihan. Jadi stay tune aja karena ini akan mengasihkan. Baik, terima kasih Bapak sebelumnya. Nah, yang perlu kita tahu, partisipasi publik menjadi wujud nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat, di mana setiap warga negara memiliki peran, suara, dan tanggung jawab dalam menjaga jalannya pemerintah yang demokratis. Menurut Bapak, apa sih makna partisipasi masyarakat atau partisipasi publik dalam pesta demokrasi yang ada di negara kita? Oke, Mbak Mut. Mbak Mut, saya panggil Mbak Mut berarti ya? Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau sesuai undang-undang adalah partisipasi masyarakat itu adalah sebuah manifestasi dari terselenggaranya penyelenggaraan pemilu, baik itu pemilu maupun pemilihan ya kan. Jadi itu wujud akhir pengharapan dari penyelenggaraan sebuah demokrasi. Nah, tapi dimaknai juga tentang kesadaran untuk berpartisipasi. Jadi kesadaran secara penuh bahwa masyarakat itu ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan. Jadi tidak hanya tentang memilih kayak gitu, tidak hanya tentang memilih, tapi ada banyak hal-hal lainnya. Intinya sadar bahwa adanya penyelenggaraan pemilu, kemudian mereka bisa berpartisipasi entah itu memilih, kemudian bahkan mungkin menjadi penyelenggara atau mungkin ikut berpartisipasi dalam peserta, kan bisa juga. Jadi tapi dengan sadar gitu bahwa mereka itu tanpa adanya tendensi atau intervensi hal-hal lainnya begitu, Muhammad. Berarti jika masyarakat saat hari H itu kehadiran di TPS itu apakah sudah cukup ideal? Secara prosedural, ketika angka partisipasi dalam pemilu baik maupun pemilihan tinggi, secara prosedural angka atau kuantitas itu memang ideal kayak gitu secara persentase. Tapi secara kualitas belum tentu kayak gitu, karena ada beberapa hal yang mempengaruhi kualitas demokrasi itu sendiri. Jadi tidak hanya orang misalkan dengan banyaknya naiknya angka partisipasi itu memang belum tentu menunjukkan penyelenggaraan itu dalam tanda kutip ya berkualitas atau tidak. Tapi ketika tinggi, ya memang itu sebagai salah satu indikator bahwa ya minimal mereka sudah menggunakan hak pilihnya, kayak gitu kan, sudah menggunakan hak pilihnya, sudah datang. Nah, apakah itu bisa
dikatakan berkualitas, tentu harus ada data-data pendukung lainnya supaya contoh misalkan banyaknya datang ke TPS tapi ternyata banyak surat suara yang tidak sah. Nah itu kan juga memang presentasinya datang banyak, yang memilih banyak, tapi surat suara yang tidak sahnya lebih banyak misalkan. Itu kan berarti artinya di sana pendidikan pemilihnya yang dipertanyakan, ya kan. Pendidikan tentang misalkan cara menoblosnya itu yang dipertanyakan begitu mau. Jadi tidak harus hanya mutlak dengan angka gitu, dengan presentasi partisipasi ya begitu Mbak. Begitu. Nah, tapi mengapa angka partisipasi dalam pelaksanaan pemilu itu selalu menjadi faktor utama di evaluasi pemilu Betul di kan? tahapan tersebut? Oh, oke. Jadi itu hal yang paling pertama sih. Satu yang paling praktisan tadi, terus secara prosedur juga kan karena hasil dari kita memilih itu kan hasil data dokumennya itu adalah kalau di kabupaten kan D hasil kabupaten, kemudian kalau di kecamatan ya D hasil kecamatan, di KPPS adalah C hasil ya. Jadi satu itu prosedur ya kan. Terus secara empiris atau secara angka itu ya memang kita bisa menilainya dari situ kayak gitu, bisa menilai dari angka yang sudah jelas-jelas tertera data kayak gitu. Secara ya itu memang perlu dibedakan. Kalau secara prosedural tadi, balik lagi ke jawaban yang saya yang pertama adalah secara prosedural memang itu sangat bagus. Tapi kita lihat lagi misalkan dari data itu tuh apakah kita bisa mengolah lagi ini diklasifikasikan lagi, misal contoh pemilihnya itu apakah kebanyakan yang pemilih pemula atau pemilih-pemilih minoritas atau disabilitas juga apakah bisa mencapai angka yang diharapkan atau tidak gitu. Memang angka partisipasi jadi patokan karena itu bentuk kepraktisan kita terhadap statistik ataupun data yang untuk kita sajikan lah terhadap masyarakat gitu. Tapi tentunya harus ada ya tadi indikator-indikator lainnya juga tetap harus ada begitu. Jadi tadi Bapak menyebutkan partisipasi angka menjadi patokan. Nah di sini bisa yang kita tahu kalau perbedaan partisipasi kuantitatif dan partisipasi yang berkualitas itu berarti bedanya ada di mana? Kalau kuantitatif kan hanya berdasarkan jumlah saja, hanya berdasarkan jumlah. Tapi kalau substansinya, tujuan dari partisipasi masyarakat seperti tadi pertama kita bilang adalah menemukan kesadaran terutama di pemilih. Jadi dia memilih ataupun berpartisipasi itu ya memang bentuk dari kesadaran dia sendiri karena tahu kan orang tuh karena tahu makanya dia melakukan kayak gitu, bukan karena dia tidak tahu atau mungkin faktor orang lain atau faktor distorsi yang bisa membuat dia tergerak, tapi memang benar-benar sadar dengan hati nurani aku mau berpartisipasi atau katakanlah saya mau memilih makanya dia datang kayak gitu. Nah ukuran-ukuran itu memang yang perlu kita cermati lagi. Jadi tidak hanya di situ. Jadi lebih dalamnya ke situ Mbak Mut. Jadi bukan tentang kalau kuantitas mah ya paling hanya jumlah, tapi isinya itu seperti apa? Apakah penyelenggaraannya lancar misalkan? Apakah contohnya pengetahuan terhadap kandidat atau peserta itu juga memadai, terus kemudian peraturan tentang regulasi dalam mereka memilih juga tinggi juga misalkan, seperti contoh ya tadi ketika mereka ada surat suara tidak sah, nah itu kan adalah bentuk misalkan apakah mereka ketidaktahuan ataukah ya memang sengaja gitu kan. Jadi substansinya lebih penting itu, di samping ya memang yang jumlah juga penting untuk indikator pertama ya. Indikator pertama kita menentukan bahwa partisipasi misalkan yang angka 70% dari sekian DPT. Nah dari 70% itu apakah semuanya sudah di tahap
di tahap mengerti akan pentingnya demokrasi, atau di tahap pentingnya memilih, terus pentingnya datang ke TPS, itu kan belum tentu juga gitu. Jadi faktor-faktornya ya itu tadi gitu. Iya, terus kemudian dia seorang pemilih itu bisa rasional juga kan dalam memilih. Jadi bukan hanya bisa, kalau kata anak sekarang tuh FOMO ya mungkin ya. FOMO mentang-mentang misalkan ada pemilu, ayo kita ikut. Oh, teman-temanku milih katakanlah milih seseorang, dia ikut kayak gitu. Jadi bukan sekedar seperti itu. Meskipun ya awalnya pasti dari situ kayak gitu. Begitu, Om. Iya. Tapi jika tadi kan menyebutkan angka partisipasi masyarakat yang tinggi itu menunjukkan kualitas demokrasi yang tinggi juga. Ya. Apakah begitu? Iya, secara prosedural begitu, kayak gitu. Secara prosedur, secara jumlah menunjukkan yang berkualitas, iya juga. Tapi itu tadi, kalau secara kualitas substansi, isi dari penyelenggaraan keseluruhan itu yang disebut partisipasi itu kan bukan hanya tentang angka ya, bukan hanya tentang angka partisipasinya berapa, tapi ya tentu itu tadi, misalkan pasca pemilu kepercayaan bagaimana terhadap penyelenggara, contoh satu, atau animo terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat kepemiluan, terutama ya, misalkan di luar tahapan atau sebelumnya, itu apakah tinggi juga. Terus kemudian keamanan semakin lancar atau enggak. Nah, itu kan faktor-faktornya ada seperti itu. Keamanan di daerah, geopolitiknya seperti apa, lancar. Misalkan habis angka sih tinggi, tapi setelah itu misalkan atau sebelumnya banyak sekali kerusuhan atau apa, atau banyak sekali protes, misalkan ketidakpercayaan terhadap penyelenggara, baik ataupun terhadap peserta misalkan, ataupun sesama masyarakat. Nah, itu kan berarti tidak menunjukkan juga, tidak harus angkanya tinggi, tapi angkanya tinggi, oh itunya juga pasti tinggi kayak gitu. Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar, tapi tidak menampik juga ketika itu tinggi, tapi ternyata kualitasnya rendah, ya bisa jadi juga seperti itu. Nah, kalau begitu berarti faktor apa saja nih yang menurut Bapak yang mempengaruhi kualitas masyarakat dalam memilih di saat pemilu? Ya, banyak, Om. Jadi faktor-faktor untuk mempengaruhi kualitas itu tuh banyak. Kalau cuma sekedar datang sih gampang ya. Artinya bukan gampang secara ini, artinya itu kan memang sudah dilakukan dari tahun ke tahun ya kan. Nah, faktor yang mempengaruhi itu kan banyak, ada ekonomi, ada budaya. Artinya budaya di suatu daerah juga itu mempengaruhi. Terus geografis misalkan, budaya misalkan di budaya Brebes misalkan, wilayah. Kalau Brebes kan di kita ini udah terkenal, ada Brebes Utara, ada Brebes Selatan ya kan, secara kewilayahan ini itu kan pasti akan berbeda ininya. Faktor ekonomi juga akan mempengaruhi itu. Artinya ketika misalkan contoh paling nyata ini, ketika ada seseorang yang merantau lah, itu kan mereka merantau gara-gara apa? Faktor ekonomi kan. Nah, faktor ekonomi, merantau jauh kayak gitu. Di satu sisi ada penyelenggaraan pemilu, nah, dia kan otomatis sebetulnya harus pulang. Tapi di satu sisi dia sedang bekerja atau bagaimana kan, itu mempengaruhi juga kan. Dia mungkin sadar tapi dia tidak datang, atau memang dia tidak tahu ada penyelenggaraan, misalkan terlupakan aja karena faktor itu tadi, atau faktor budaya juga, faktor budaya yang mempengaruhi jalannya budaya, baik itu budaya di suatu daerah, itu, ataupun di suatu daerah, misalkan di desa atau di kecamatan, itu juga sangat mempengaruhi. Contoh misalkan ada daerah yang hanya ya udah ikut-ikutan aja, tidak kritis, tidak, kan ada juga pasti ada juga yang hanya mengikuti apa yang sedang ada ngetren ya kan, misalkan di
ya datangnya seperti itu, ya mereka ikuti itu faktor budaya, itu geografis juga. Apalagi di kita di Brebes yang wilayahnya luas banget ya Mbak Mun. Geografis itu sangat menentukan. Jangankan untuk di kualitas itu, untuk sekedar datang aja kadang-kadang itu berpengaruh. Iya betul. Jadi masih ada contoh di satu dusun ke dusun lain misalkan, itu masih ada akses yang katakanlah perjalanannya lumayan dan medannya agak lumayan juga ketika pakai motor atau misalkan harus jalan kaki. Contoh TPS-nya di dusun A, dia tinggalnya di dusun B, sedangkan ke situ tuh perjalanan lumayan. Nah itu juga membentuk karakter nanti. Ketika dia tidak sadar, walaupun dia tahu gitu adanya penyelenggaraan pemilu, dia juga sudah tahu pengetahuannya. Tapi ketika dia tidak menyadari, maksudnya tidak sadar secara benar-benar dalam pikiran dia, apakah dia akan datang? Kan tidak juga. Nah, itu juga berpengaruh. Jadi banyak. Terus faktor-faktor peserta itu juga mempengaruhi. Ada hal-hal yang bersifat emosional. Jadi tidak hanya pastikan kita sebagai pemilih yang katakanlah sebagai pemilih yang ingin berkualitas, pasti kita melihat ini visi misi seperti apa, kemudian dari peserta pemilu baik itu pemilu maupun pemilihan, visi misi dan program lah katakanlah yang paling gampang. Tapi ada juga budaya-budaya atau orang itu yang terikat secara emosional dengan peserta. Nah, itu juga berpengaruh kayak gitu kan. Artinya karena ada rasa emosional, akhirnya dia datang. Atau misalkan sama sekali tidak ada, kan kemungkinannya juga bisa dia apatis. Iya kan? Tidak memikirkan itu. Nah, orang aku nggak kenal, kayak gitu kan. Nah, disitulah pentingnya kan untuk sosialisasi, memperkenalkan baik dari penyelenggara, baik dari pesertanya sendiri ataupun dari penyelenggara ad hoc untuk memperkenalkan itu gitu. Jadi tidak hanya faktor program dari peserta, tapi secara emosional pun mereka harus kenal kayak gitu, harus kenal dengan itu kandidat itu begitu Bang. Seperti yang tadi Bapak udah sebutin, beberapa faktor masyarakat yang tidak ikut terjun langsung kan karena ada yang jauh ya, atau dusun lainnya jauh dan apalagi Kabupaten Brebes yang seperti Bapak tadi bicarakan. Nah sekarang ini kan pengaruh media sosial atau arus informasi sangat cepat nih Pak. Betul. Apakah dua hal itu sangat mempengaruhi perilaku pemilih untuk sekarang? Sangat. Dengan meluasnya atau dengan kemajuannya teknologi yang ada, itu memang range sosialisasi itu atau range informasi kan makin luas, tapi juga beresiko, ya kan? Luas karena hal-hal yang misalkan tadinya kita susah menjangkau secara langsung, kalau sekarang kan dengan teknologi semuanya bisa terjangkau, kecuali mungkin ya ada beberapa titik-titik, mungkin sedikit lah, sudah sedikit blind spot yang ada berpengaruh. Tapi beresiko juga, beresikonya adalah hal-hal yang semakin banyak akan semakin banyak resikonya pula menurut saya. Artinya semakin banyak informasi, semakin banyak juga mungkin informasi yang tidak akan berkualitas. Contoh hoax, ya kan, pasti akan makin banyak juga berbanding dengan banyaknya informasi yang didapat. Hoax juga mungkin akan naik kayak gitu, karena sumbernya sudah dari mana saja. Iya, dari mana saja. Ya jelas itu berpengaruh dalam perilaku. Tapi kalau di Brebes sendiri dengan adanya media sosial dan terutama pemilih itu didominasi oleh milenial dan Gen Z ya, artinya mereka kan sudah mengerti lah dalam tanda kutip lebih paham tentang teknologi, yaitu sangat menguntungkan. Artinya untuk penyelenggara seperti KPU itu tinggal memanfaatkan itu saja untuk mencapai pemilih yang dominan ini, gitu. Sebagai penyelenggara untuk ini ya Pak, berusaha membuat video-video konten segala macam. Nah, sebagai ketua sosialisasi pendidikan pemilih nih Pak, strategi pendidikan pemilih apa yang efektif, yang efektif di luar tahapan pemilu seperti sekarang yang lagi terjadi? Betul. Satu, konsistensi ya kan, yang paling penting. Kemudian
ya itu tadi, sebelumnya sosial media lebih dimanfaatkan. Mungkin karena justru tantangan menurut saya yang lebih besar adalah di luar tahapan. Kalau pas tahapan pasti hype-nya udah tinggi lah, udah tinggi dengan dan yang bersosialisasi juga tidak hanya penyelenggara, banyak peserta, kemudian instansi-instansi lain juga pasti ada akan terpapar oleh hype pemilu dan pemilihan ini ya kan. Tapi kalau di luar tahapan kan seolah masih seolah redup kayak gitu. Nah itu, tapi kan yang paling nomor utamanya adalah konsistensi itu. Kemudian di sosmed, kemudian kita akan menyerang pemilih-pemilih yang mayor dalam hal ini adalah yang mendominasi ini generasi yang mana. Kalau dari KPU Kabupaten sendiri yaitu tadi karena memang didominasi oleh milenial dan Gen Z. Ketika di sosmed ya mungkin kita fokus di situ. Kemudian pemilih-pemilih yang mungkin terlupakan juga seperti disabilitas atau kaum marginal itu juga akan kita sasar lagi. Intinya lebih ke pemerataan. Nah kemudian nanti kita juga akan lihat titik-titik mana yang secara angka itu partisipasinya rendah gitu. Misalnya di kecamatan mana atau di desa mana yang mungkin jika memang waktu dan segala sesuatunya memungkinkan ya akan difokuskan ke situ, seperti itu. Baik. Ini kan perkembangan zaman semakin maju ya Pak. Apalagi di saat lagi banyak generasinya Gen Z gitu. Betul. Apakah perlu inovasi itu untuk metode sosialisasi agar lebih relevan di perkembangan zaman yang sekarang? Harus ada metode karena generasi itu kan pasti berubah-ubah gitu. Kita tidak bisa memakai metode yang sama terus-terusan, itu pasti tidak akan relevan gitu. Dan di dalam struktur ilmiah pun ketika kita ingin mencapai hasil yang berbeda, otomatis metodenya kan harus berbeda juga. Tidak mungkin metode sama akan menghasilkan sesuatu yang beda. Itu sepertinya tidak akan mungkin ya. Berarti kan metodenya harus minimal metode itu berbeda. Artinya kalau relevan udah pasti kita akan terus mencoba relevan gitu kan, dengan perkembangan teknologi, dengan generasi yang terus berubah kebutuhannya, kemudian sudut pandang mereka juga pasti akan berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, itu memang harus ada. Baik. Nah, menurut Bapak nih kalau sedang terjadi pemilihan gitu ya atau pemilu, pasti di lapisan masyarakat ada perkataan bahwa yang penting masyarakat itu datang ke TPS gitu. Betul. Yang penting datang ke TPS itu tuh sampai sekarang tuh masih ada. Betul. Terkadang pendapat begitu. Betul. Nah, bagaimana pendapat atau pandangan Bapak tentang hal itu? Kalau pandangan saya terhadap itu lebih baik daripada dia tidak datang. Tapi enggak. Artinya stigma seperti itu yang memang harus kita lebih tingkatkan. Maksudnya bukan ditingkatkan, sedikit diluruskan lagi kayak gitu. Jadi datang bagus kayak gitu. Itu dia akan menggunakan hak pilih dia, meskipun ia memang dalam prinsip pemilu itu bebas ya kan. Iya. Bebas artinya dia urusan milih mah pribadi, dia mau milihnya seperti apa atau milihnya siapa kan itu terserah pemilih itu. Ya tapi kan itu tadi, apakah dia mempergunakan hak pilihnya itu dengan baik atau enggak? Seperti ya tadi, apakah dia bisa mencoblos dengan benar? Apakah dia tahu kandidatnya siapa? Itu kan hal-hal yang seolah-olah dilupakan. Seolah-olah sing penting yang milih. Teka nyoblos wes itu balik ya, seperti itu juga lebih baik daripada golput ya kan. Tapi kan alangkah lebih bagusnya ketika kita tahu semua kayak gitu. Misalkan kita tahu calonnya, kita akan bertanggung jawab terhadap pilihan kita kan, dan dengan kesadaran iya aku milih ini karena memang dia bla 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 misalkan. Akhirnya nanti ketika semua orang seperti itu, saya yakin after atau pasca pemilu atau pemilihan pasti akan meningkat kualitasnya gitu. Pasti akan meningkat karena seluruh pemilihnya sadar dan bertanggung jawab gitu. Jadi kalau saya sih memandangnya
ya kalau dibandinginnya dengan golput ya meningkatan ya kan. Cuma kalau untuk peningkatan secara kualitas ya itu tadi, dan itu tugas kita sebagai KPU untuk menyadarkan hal-hal yang seperti itu, Pak. Berarti tetap ada dua faktor ya, Pak, tentang mendapat hal tersebut. Nah, sebagai penyelenggara nih, menurut Bapak indikator demokrasi yang ideal saat ini itu selain angka partisipasi publik itu apalagi ya? Ya, satu tadi sebelumnya saya sebutkan juga kepercayaan masyarakat pasti makin tinggi ya kan terhadap pemilu. Ketika banyak yang tidak berpartisipasi, ya otomatis kan ketika menurun lah, katakanlah menurun dari angka saja, angka partisipasi menurunnya itu sebuah indikator berarti kualitasnya sudah tidak. Tapi ketika menaik meskipun itu sedikit-sedikit, nah itu tadi berarti itu kan kepercayaan, baik itu dari bentuk angka partisipasi maupun secara pendidikan pemilih mereka memadai kepercayaan mereka. Kemudian stabilitas dari daerah, gitu kan, apakah keseluruhan penyelenggara ini stabil atau enggak, nah itu juga indikatornya untuk itu. Kemudian sengketa, gitu, apakah sengketa ini banyak atau enggak, nah itu kan sesuatu yang jadi faktor juga. Ketika misalkan tidak ada yang tidak sangat banyak sengketanya kan, itu juga kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini sudah artinya kan baik peserta maupun pemilih itu kan sudah menerima, gitu. Seperti itu, Pak. Nggak kerasa dari jawaban Bapak tentang partisipasi publik itu banyak faktor-faktornya lain yang meningkatkan kualitas pilihan yang ada di masyarakat, khususnya di Kabupaten Brebes ini, pengalaman dari pemilu sebelumnya ya, Pak. Nah, yang terakhir nih, pertanyaan yang terakhir dari saya, harapan Bapak ke depan, seperti apa bentuk partisipasi pemilih yang benar-benar mencerminkan kualitas demokratis di tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Brebes? Harapan dan pastinya itu akan menjadi sebuah tujuan ya. Yang paling pertama jelas secara angka bertambah, tapi juga dibarengi dengan kualitas pemilih dan pengetahuan tentang pendidikan pemilih dan politik itu bertambah pula levelnya, gitu. Jadi yang datang ke TPS banyak, tapi mereka tahu apa yang akan mereka lakukan di dalam bilik suara itu, di dalam TPS itu mereka sudah tahu, gitu. Dari rumah, bahasa gampangnya gitu, mereka datang ke TPS, mereka sudah tahu dan sudah atas kesadaran sendiri mereka datang ke TPS dan sudah tahu mau ngapain. Itu harapan saya. Hanya itu aja, Pak? Ya, artinya kan ketika sudah tahu semuanya kan berarti pendidikan pemilihnya berhasil, kayak gitu. Baik. Terima kasih Pak Anik atas waktunya dan terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan kepada teman pemilih semua. Terima kasih, Mahmud. Semoga pesan hari ini sebagai pengingat bahwa dalam sistem demokrasi rakyat memegang peranan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga partisipasi politik ini mulai dari memberikan suara dalam pemilu, mengikuti kegiatan organisasi masyarakat seperti Bapak Anik yang tadi diutarakan, hingga menyuarakan aspirasi menjadi sarana bagi warga negara untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan publik. Oke teman pemilih, jangan lupa follow sosial media KPU Kabupaten Brebes dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe YouTube atau podcast KPU Kabupaten Brebes. Sampai jumpa di episode podcast Spill seputar informasi pemilu dan pemilihan KPU Kabupaten Brebes selanjutnya. Dan saya Mutiara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.